kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Dengan saya, Puji Astuti SPD dari UPTD SMP Negeri 4 Sekampung. Saya Vika Mianti SPD dari UPTD Negeri 2 Banarjaya. Saya Nindi Asti Auliasani SPDI dari UPTD Negeri 1 Bumi Harjo. Kami di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu Puji. Bagaimana kabar Bu Vika siang hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Puji. Bu Puji sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sehat, sama-sama sehat-sehat ya Bu Vika ya. Ngomong-ngomong Bu Vika hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya benar, saya kan melaksanakan coaching dengan Puji saya. Oke, baik Bu Vika, sebelum Ibu melaksanakan coaching dengan partner Ibu, bisa nggak Bu saya minta waktunya sebentar aja, kurang lebih 5-10 menit ya Bu ya, untuk membicarakan tentang rubrik penilaian yang nanti akan saya gunakan dalam pengamatan saya terhadap pelaksanaan coaching Ibu dengan rekan sejawat Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, terima kasih ya Bu Vika atas waktunya. Jadi begini ya Bu, sebelum melakukan coaching, di sini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian ya Bu ya, yang nantinya akan saya gunakan. Di sini saya harapkan nantinya Bu Vika bisa melaksanakan proses coaching itu dengan menggunakan alur tirta. Jadi nanti di situ saya ingin melihat adanya tujuan, kemudian adanya identifikasi, kemudian adanya rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Dan saya yakin Bu Vika sebagai seorang coach pasti sudah memiliki kompetensi ini sebagai seorang coach ya Bu, diantaranya yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti juga pada saat pelaksanaan coaching, saya juga akan menilai bagaimana coaching dari rekan sejawat Ibu itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan juga Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu ya Bu Vika ya. Baik Bu Vika, di sini saya akan mengajukan 3 pertanyaan ya Bu Vika. Oke, pertanyaan pertama nih, kira-kira Bu Vika kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan oleh Bu Vika dalam pelaksanaan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga pada saat coach saya itu bisa menemukan solusi atau menggali solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih Bu Vika. Baik Bu Vika, dari ketiga kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, kira-kira mana kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu saya bisa menjadi pendengar yang aktif, lalu saya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik, terima kasih Bu Vika. Pertanyaan terakhir ya Bu Vika, terkait dengan indikator pencapaian Bu Vika, kira-kira Ibu indikator pencapaian seperti apa yang diharapkan oleh Bu Vika ketika Bu Vika nanti melakukan percakapan coaching dengan coach Ibu? Indikator yang akan saya terapkan yaitu yang pertama tentunya menggunakan alur tirta, di mana di alur tirta itu ada tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan selanjutnya yaitu saya mengharapkan coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik, terima kasih ya Bu Vika ya. Jadi indikator pencapaian yang ingin diharapkan Bu Vika dalam percakapan nanti, diantaranya itu Bu Vika ingin percakapan coaching nanti itu bisa berjalan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian Bu Vika juga berharap coaching nanti bisa menemukan sendiri permasalahan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan cara mungkin Bu Vika menggali terus potensi yang ada dalam diri coaching. Seperti itu ya Bu Vika ya. Oke, baik, saya harapkan nanti percakapan coaching Bu Vika dengan rekan sejawat Bu Vika bisa terlaksana dengan baik dan Bu Vika bisa mencapai indikator keberhasilan dari percakapan coaching nanti. Seperti itu ya Bu Vika ya. Ini terima kasih waktunya, dan Ibu sudah siap melaksanakan coaching dengan rekan sejawat Ibu? Iya, saya siap Bu. Oke, silahkan Ibu menemui coach Ibu. Terima kasih banyak ya Bu Vika. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Bu Vika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Vika? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Nindi. Bu Nindi, saya melihat belakangan ini Bu Nindi kok tampak lesu, terus kurang semangat juga di sekolah. Ada apa ya Bu Nindi? Seperti punya masalah Bu Nindi? Betul sekali Bu Vika. Sebenarnya saya ada sedikit kendala di kelas. Untuk itu sebenarnya saya ingin sekali curhat dengan Bu Vika. Kendalanya seperti apa Bu Nindi? Jadi begini Bu,
itu ada beberapa anak yang masih kurang lancar dalam membaca seperti itu Bu, sehingga saya tuh bingung bagaimana caranya supaya mereka itu semuanya itu bisa lancar dalam membaca seperti itu. Baik Bu Nindi, tujuan apa nih yang akan ibu harapkan dari percakapan ini Bu Nindi? Dengan percakapan kita hari ini, saya berharap Bu, dengan permasalahan saya terhadap anak didik saya yang masih kurang lancar dalam membaca, saya berharap saya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Bu Nindi. Baik Bu Nindi, jadi Bu Nindi itu punya masalah tentang anak-anak yang kurang dalam membaca ya Bu Nindi ya. Iya, Bu. Nah, menurut Bu Nindi nih, penyebab dari anak-anak kurang membaca itu apa ya Bu Nindi? Menurut saya nih Bu ya, karena metode pembelajaran saya ini yang dalam mengajari anak baca itu, cara saya itu yang terlalu monoton atau itu saja, sehingga anak itu bosan dan kurang bersemangat dalam latihan belajar membaca itu Bu. Jadi penyebabnya itu karena metode atau strateginya itu monoton gitu ya Bu Nindi. Lalu apa yang akan Ibu lakukan terhadap metode-metode supaya menunjang anak-anak itu bisa lebih semangat lagi, bisa lebih tertarik lagi, sehingga di anak-anak tersebut bisa semakin minat untuk membacanya itu semakin ada gitu. Yang saya pikirkan sekarang Bu, saya berpikir bahwa saya harus menggunakan metode yang bervariasi, sehingga anak-anak tersebut itu bisa tertarik lagi untuk bisa latihan belajar membaca, sehingga nanti mereka bisa lancar dalam membaca gitu. Baik Bu Nindi, menurut Bu Nindi nih, setelah Ibu merasa penyebabnya adalah metode yang monoton, lalu Ibu bisa menggunakan metode variasi, setelah itu menurut Bu Nindi, skala yang Ibu Nindi saat ini dapatkan itu untuk Bu Nindi sendiri berapa? Antara 1 sampai 10 itu berapa yang Bu Nindi? Yang sekarang saya alami mungkin masih di level 6 Bu. 6 Ya. Kalau untuk mencapai ke peningkatan secara maksimal, apakah Bu Nindi itu berharap perolehan skala tersebut bisa tercapai Bu Nindi? Tentu Bu, saya berharap skala itu akan meningkat dengan saya memperbaiki metode pengajaran dalam diri saya untuk peserta didik. Begitu. Baik Bu Nindi. Nah, selain Bu Nindi itu ingin menerapkan skala tersebut mencapai maksimal, Bu Nindi tentunya, lalu rencana apa selanjutnya akan Bu Nindi lakukan agar skala tersebut bisa mencapai kategori maksimal begitu? Baik Bu, sebelumnya tadi saya kan sudah mengatakan bahwa saya ingin menggunakan metode yang bervariasi. Nah, yang saya pikirkan, saya ingin di kelas itu belajar membaca itu sambil bermain Bu, atau bisa sambil bernyanyi, atau bisa juga saya menggunakan media kartu yang bergambar, sehingga memunculkan motivasi anak, mereka bisa lebih senang untuk latihan membaca begitu Bu. Baik Bu Nindi, jadi menerapkan strategi dan menggunakan media yang lebih menarik lagi begitu ya Bu Nindi ya. Lalu adakah lagi rencana lain yang lebih spesifik yang bisa Ibu terapkan terhadap peningkatan terhadap anak-anak supaya anak-anak lancar dalam membaca? Yang pertama tadi kan pembelajaran metode yang bervariasi ya Bu. Kemudian langkah selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid supaya mereka juga memperhatikan belajar anak di rumah. Jadi tidak hanya guru saja yang mengajari mereka atau mereka belajar, tapi di rumah mereka juga harus belajar yang dibimbing oleh orang tua mereka sendiri. Oh baik Bu Nindi. Jadi orang tua itu juga ikut berperan ya Bu Nindi ya, selain penggunaan metode dan media menarik ya Bu Nindi ya. Lalu kapan Bu Nindi akan merealisasikan rencana tersebut? Karena saya harus menyiapkan media, kemudian dan yang lain-lain, mungkin saya butuh waktu sekitar 3 hari Bu.
kemudian saya akan merealisasikan apa yang saya rencanakan. Baik, jadi butuh waktu 3 hari ya Bu Nindi ya. Lalu siapa yang akan membantu Ibu dalam mendukung rencana Ibu tersebut? Bu? Saya yang ingin membantu, yang ingin saya libatkan dalam rencana saya ini adalah teman paralel saya Bu, yang bernama Bu Dwi, supaya saya dengan Bu Dwi ini bisa sama-sama menggunakan metode yang baru yang menyenangkan agar anak-anak lebih bisa lagi termotivasi dalam belajar membaca. Baik, betul sekali ya Bu Nindi ya, bahwa kaitannya dengan ini juga butuh kolaborasi dengan rekan sejawat Bu Nindi ya. Lalu Bu Nindi, setelah kita melakukan obrolan ini, perasaan apa yang Ibu rasakan saat diskusi ini Bu Nindi? Alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah lega karena sebelumnya memang saya itu bingung karena pembelajaran saya yang memang bisa diterima oleh peserta didik. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Vika, saya jadi tahu tentang solusi dari permasalahan saya ini Bu. Baik Bu Nindi, begitu ya Bu Nindi ya. Saya berharap ya Bu Nindi ya, nantinya tuh setelah kita menerapkan obrolan ini, diskusi ini itu sesuai dengan rencana Ibu, kita bisa merencanakan kembali begitu ya, dengan mengadakan coaching lanjutannya begitu Bu Nindi. Menurut Bu Nindi bagaimana? Baik Bu, saya setuju. Nanti setelah saya merealisasikan tentang apa rencana saya ini, saya boleh ya Bu untuk menghubungi Bu lagi. Saya akan menceritakan lagi tentang progres yang telah saya buat begitu. Boleh kan Bu? Boleh sekali Bu Nindi, bisa melalui WA ataupun Ibu bisa ngobrol langsung memanggil saya di kantor begitu Bu Nindi ya. Ya baik, saya mengucapkan terima kasih ya Bu karena Ibu sudah mendengarkan curhat saya. Saya sekarang sudah lebih lega dan lebih bersemangat lagi di dalam mendidik anak-anak. Ya, sama-sama Bu Nindi ya, tetap semangat. Dan kita sebagai pendidik memang dituntut untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak ya, sehingga anak-anak lebih termotivasi khususnya dalam literasi atau membaca. Jadi sampai ketemu di coaching yang berikutnya. Baik Bu, terima kasih Bu Vika. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Vika. Selamat siang Bu Puji. Ya baik Bu Vika, tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya dengan rekan sejawatnya. Iya betul sekali Bu Puji, saya tadi sudah melaksanakan coaching bersama rekan sejawat saya. Oke, baik Bu Vika, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan observasi coaching tadi ya Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bu Vika, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Vika inginkan? Saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tinta ya Bu Puji ya, di mana saya sudah menanyakan juga tujuan permasalahan, lalu mengidentifikasi dari permasalahan kunci saya, dan membuat kunci saya itu untuk melaksanakan rencana aksinya terhadap solusi yang dia berikan, lalu mendorong tanggung jawab kunci tersebut agar berkomitmen dengan rencana dari solusi permasalahan. Oke, baik Bu Vika. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Vika kembangkan setelah Ibu melakukan proses coaching dengan rekan sejawat Ibu? Yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya yaitu saya ingin mendalami alur tinta sehingga saya bisa lebih menguasai bagaimana tahapan-tahapan alur tinta itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kunci yang saya laksanakan pada saat coaching itu dia bisa terus memunculkan potensinya atau solusi dari permasalahan dia sendiri. Oke, baik Bu Vika, saya akan menyampaikan beberapa catatan kecil saya ya Bu terkait pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Vika tadi ya. Baik, yang pertama yang sudah saya amati tadi, Bu Vika sudah melaksanakan coaching dengan alur tinta ya Bu. Jadi tadi saya sudah melihat bahwa Bu Vika sudah menanyakan tujuan, Bu Vika sudah mengidentifikasi permasalahan dari kunci, kemudian Bu Vika juga sudah menggali potensi dari kunci, sehingga kunci tadi sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Bu Vika, jadi alur ceritanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian yang saya amati kedua, coaching juga sudah
menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh kunci. Seperti itu ya Bu Vika. Alhamdulillah pelaksanaan coaching hari ini yang sudah Ibu lakukan sebagai coach sudah berjalan dengan lancar. Harapannya nanti Ibu akan menjadi coach yang lebih baik lagi ya Bu, dengan mendalami alur tirta yang sudah Ibu inginkan. Tadi kan Ibu ingin mengembangkan alur tirta kembali ya, ingin memahami seperti apa alur tirta, kemudian berlatih menjadi coach lagi, berlatih menjalani coaching bersama dengan di sekolah ya Bu, sehingga nantinya Ibu akan menjadi ahli dalam menjadi seorang coach. Mungkin seperti itu saja ya Bu Vika. Terima kasih dan semoga untuk menjadi coach lagi berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Vika. Sama-sama Bu Puji, saya ucapkan terima kasih juga kepada